Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Marhaban bikunna. Insyaallah kita teruskan lagi pelajaran kita, kitab Mukhtarat. Kemarin kita masuk ke fi'il mabni. Dan fi'il mabni ada 3, fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Adapun fi'il madi dan amr dia mabni, selalu mabni semuanya. Dan fi'il mudhari ada beberapa yang mabni, yaitu untuk dhamir kunna dan antunna. Dan tanda-tandanya kita sudah pelajari pekan lalu. Sekarang masuk ke fi'il mu'rab, al-fi'lul mu'rab. Berarti fi'il mu'rab ini hanya ada satu, yaitu fi'il mudhari, sisa dari kunna dan antun. Kita lihat sini. Al-fi'lul mu'rab. Al-fi'lul mu'rab ialah fi'il yang harokatnya berubah karena kemasukan amil. Fi'il mu'rab ialah fi'il yang harokatnya berubah karena kemasukan amil. Alat yang menyebabkan, dan amil itu adalah alat yang menyebabkan berubahnya harokat akhir. Ini makna amil ya. Hanya ada satu, yaitu fi'il mudhari. Nah, yang fi'il mu'rab ini hanya ada satu, yaitu fi'il mudhari saja, yang tidak bersambung dengan nun niswah. Dan fi'il mudhari'nya yaitu yang tidak nyambung dengan nun niswah atau nun taukid secara langsung. Nah, jadi yang mu'rab itu hanya fi'il mudhari dan kecuali fi'il mudhari yang nyambung dengan nun niswah dan nun taukid, itu dia tidak masuk ke sini. Berarti selain itu. Baik. Adapun i'rab fi'il juga ada 3 macam. I'rabnya, i'rab fi'il mudhari ada 3 macam. Yang pertama marfu atau rafa', yang kedua mansub atau nasab, kemudian yang ketiga majzum atau jazm. Contohnya, huwa huwa yaktubu. Yaktubu ini dia fi'il mudhari marfu'. Fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammah. Fi'il mudhari yang dirofakkan dengan dhammah. Atau fi'il mudhari marfu' tanda rofaknya adalah dhammah. Ketika dimasuki huruf lan, dan lan ini termasuk huruf nasab, harfu nasbin, maka bukan lagi yaktubu. Yang tadi huwa yaktubu, ketika dimasuki lan, karena lan dia huruf nasab menasabkan fi'il mudhari, maka yang tadinya yaktubu menjadi lan yaktuba. Yaktuba. Oh, berarti yaktuba ini fi'lun mudhari'un mansubun bila. Fi'il mudhari mansub dengan lan, tanda nasabnya adalah fathah. Yang ketiga, ketika dimasuki dengan huruf jazm lam. Jadi huwa lam yaktub, jadi sukun ba. Yang tadinya pertama yaktubu doma, yaktuba, lan yaktuba fathah, sekarang dimasuki lam menjadi lam yaktub, ba-nya sukun.
Ini berarti yaktub ba'nya sukun. I'rabnya fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Fi'il mudhari' yang dijazmkan dengan huruf lam. Wa alamatu jazmihi as-sukun, dan tanda jazmnya adalah sukun. Dan ini hanya beberapa contoh saja. Adapun penjelasannya di buku ini katakan penjelasan yang lebih terperinci insya Allah akan dimuat pada bab tersendiri, yaitu bab i'rab fi'il. Nanti ada insya Allah. Nah, intinya fi'il yang mu'rab hanya ada satu, yaitu fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari'nya dikecualikan, fi'il mudhari' untuk hunna dan antuna itu dia mabni. Kemudian fi'il mudhari' yang nyambung secara langsung dengan nun taukid itu dia masuk ke mabni. Sisanya berarti yang mu'rab selain itu. Wallahul muwafiq ila sabilir rasyad. Nah, alhamdulillah kita selesai bagian pertama. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada kita masuk ke bagian kedua. Bagian kedua, qawaidun nahwi, kaidah nahwu. Kaidah nahwunya. Muqaddimah. Al-jumlatu wa shibhul jumlati. Yang pertama adalah al-jumlah wa shibhul jumlah. Al-jumlah wa shibhul jumlah yang menyerupai jumlah, yaitu jar majrur ataupun dhorof. Jumlah dan syibhul jumlah. Yang pertama, kaidah nahwu berguna untuk mengetahui tugas harokat akhir dan i'rab setiap kata yang masuk dalam kalimat. Jadi nahwunya ini, ya kaidah nahwunya ini untuk menentukan kedudukannya apa. Suatu kata tersebut kedudukannya apa. Apakah dia marfu, mansub, majrur, ataupun majzum. Pertama, kalam. Dalam bahasa Arab itu ada namanya kalam. Kalam itu adalah susunan kata atau lafaz. Susunan kata atau lafaz atau susunan kalimat. Kalimat maknanya bahasa Indonesianya kata. Yang mempunyai arti sempurna, mufid. Jadi susunan kata yang memiliki arti sempurna. Ketika yang berbicara telah diam, isi pembicaraannya bisa dipahami oleh yang mendengar. Itu yang maknanya sempurna. Jadi ketika selesai pembicaraan, maka pembicaraannya bisa dipahami. Tidak ada lagi pertanyaan, jelas gitu ya. Baik. Jumlah atau kalam ada dua macam. Al-jumlah atau al-kalam ada dua macam, yaitu jumlatun fi'liyatun dan jumlatun ismiyatun. Jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Yang pertama jumlah ismiyah. Jumlatun ismiyatun ialah jumlah yang tersusun dari mubtada dan khabar. Ia adalah jumlah yang tersusun dari mubtada dan khabar. Contohnya, misalkan, nahnu mujahiduna. Nahnu ini mubtada. Mujahidun khabar. Ini jumlah ismiyah. Al-ilmu nurun. Al-ilmu mubtada wa nurun khabar. Muhammadun talibun. Muhammad mubtada, talibun khabar. Dan kalau kita lihat pertamanya mubtadanya itu selalu isim. Jadi dia isim. Nahnu mujahidun, al-ilmu isim, nurun, Muhammadun talibun, Muhammad isim. Nah, dengan kata lain, jumlah ismiyah ini dia bisa kita katakan dimulai dengan isim, gitu ya. Walaupun nanti bentuknya adalah mubtada khabar seperti ini.
Artinya dimulai dengan isim atau nama. Bagian yang kedua, jumlatun fi'liyatun. Jumlatun fi'liyatun ialah jumlah yang diawali dengan fi'il, yaitu jumlah kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Contohnya, yaktubu at-talibu ad-darsa. Yaktubu ini dia fi'lun mudhari', fi'il. At-talibu fa'il. Ad-darsa maf'ulun bihi. Jadi jumlah ini dimulai dengan kata yaktubu fi'il, maka ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Hadara rajulu. Hadara ini fi'il madi, fi'il. Rajulu fa'il. Jumlah hadara rajulu ini dimulai dengan fi'il, kata kerja, kata hadara. Maka hadara rajulu jumlah fi'liyah. Uktubid darsa. Uktubid darsa, uktub ini fi'il amr. Fi'il amr kata perintah. Ad-darsa maf'ulun bihi. Oh, berarti uktub ad-darsa ini dia jumlah fi'liyah karena dimulai dengan fi'il. Dan uktub di sini fa'ilnya adalah dhamir anta. Di uktubid darsa tulislah anta ad-dars. Nah, berarti kalam atau al-jumlah ada dua bagian. Yang pertama jumlah fi'liyah atau ismiyah. Dan yang pertama adalah jumlah ismiyah bersumber dengan ini. Yang pertama jumlah ismiyah dan yang kedua jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah terdiri dari dimulai dengan mubtada khabar, terdiri dari mubtada khabar. Dan jumlah fi'liyah jumlahnya dimulai dengan fi'il kata kerja. Yang kedua syibhul jumlah. Syibhul jumlah ialah ungkapan yang tersusun dari dharaf. Yang pertama dharaf. Dharaf itu keterangan tempat atau waktu dan mudhafun ilaih. Nanti setelah dharaf, setelahnya adalah mudhafun ilaih. Yang kedua jar dan majrur. Jadi huruf jar dan setelah huruf jarnya itu majrur. Jadi syibhul jumlah ada dua. Kita singkat di sini. Syibhul jumlah ini ada dua. Yang pertama dharaf plus mudhafun ilaih. Nanti katanya setelah dharaf mudhafun ilaih. Yang kedua jar plus majrur atau harfu jar ya. Kita tulis harfu jar saja. Sini harfu jar. Harfu jar dengan setelahnya isimnya yaitu majrur. Contoh kita lihat. Fauqa syajarati. Yang pertama fauqa syajarati. Fauqa ini dia dharful makan. Dharaf artinya di atas. Ini dia dharaf berarti. Kemudian syajarah. Syajarah ini kedudukannya, ingat ya, setelah dharaf itu kedudukannya adalah mudhafun ilaihi majrur. Ya, mudhafun ilaihi majrur. Jadi dengan kasrah majrur. Fauqa syajarati dia terdiri dari dharaf dan mudhafun ilaihi. Gitu. Maknanya di atas pohon. Qabla dhuhri. Qabla ini dharaf zaman. Wa dhuhri ini mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi majrur. Jadi qabla dhuhri sebelum dhuhur. Yang pertama berarti dharaf wa majrur ya. Dharaf wa majrur maksudnya
Dharafnya qabla dan fawqa, majrurnya syajarah dan zuhri, ya, karena dia mudhafun ilaih, majrur kedudukannya. Yang kedua, jar dan majrur. Maksudnya harfu jar, contohnya fil manzili. Fil manzili. Fi dia harfu jarnya. Al manzili ismun majrur. Jadi fi dia huruf jarnya, al manzili ismun majrur. Ala harfu jarnya. Al maktabi ismun majrur. Jadi kalau isim setelah dharaf di i'rabnya mudhafun ilaihi majrur, kalau isim setelah harfu jar di i'rabnya ismun majrurun. Ini bentuknya adalah jar wa majrur. Tapi ini sibukul jumlah ya. Jadi jumlah itu terdiri dari jumlah fi'liyah dan ismiyah, dan sibukul jumlah terdiri dari dharaf dan jar majrur. Ada pertanyaan? Nah, mafhum? Insyaallah Ustaz, mafhum. Paham. Insyaallah. Baik, mafhum ya terus. Al-babul awal, al-i'rab. Bab pertama, i'rab. Ana sarankan di sini fokus ya. Ini yang mau belajar i'rab di sini fokus. Ini dasarnya sih. I'rab ialah perubahan harokat pada akhir kata karena pengaruh atau kemasukan amil, isim, fi'il, huruf penyebab perubahan. Itu amil. Jadi i'rab dia adalah perubahan harokat ujungnya, baik itu di isim ataupun di fi'il. Dia bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasrah, ataupun bisa sukun. Nah itu berarti masuk ke i'rab pembahasannya. Dan i'rab hanya terjadi pada isim dan fi'il. Ingat ini ya. I'rab hanya ada di isim dan fi'il. Maksudnya apa? Tidak ada di huruf. Pertama, ketika kita mulai belajar buku ini, bahwa kalimat itu, kata bahasa Arab, terdiri dari 3 jenis, 3 macam. Yang pertama adalah isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Jadi ada 3. Susunan bahasa Arab itu ada 3 unsur. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Dan i'rab itu tidak termasuk di huruf. Maka ketika mengatakan huruf, maka i'rabnya la mahala lahu minal i'rab. Selalu begitu. Kenapa? Karena huruf nggak ada i'rabnya. Artinya apa? Huruf tidak ada kedudukannya rafa, nasab, jar atau majzum, nggak ada di huruf. Ya. Hanya ada di fi'il dan isim. Baik, untuk isim, perhatikan perbedaannya. Untuk isim, yang pertama ini, isim, di isim i'rabnya itu bisa yang pertama rafa, yang kedua nasab, yang ketiga adalah majrur. Majrurnya apa? Yang di isim. Di isim itu dia bisa rafa, bisa nasab atau majrur. Kelihatan nggak tulisan jelas nggak? Atau warna yang lain? Jelas ya? Nah, jadi isim ini dia bisa rafa, nasab atau majrur. Contohnya jaa Muhammadun. Muhammadun. Fokus ke kata Muhammad. Muhammad dia isim rafa, yaitu sebagai fa'ilun marfu. Fa'ilun marfu.
Jadi Muhammad ini dia contoh dalam keadaan rafa. Yang kedua, ra'aitu Muhammadan berubah menjadi fathah. Ra'aitu Muhammadan. Muhammadan ini dia dalam keadaan mansub, yaitu maf'ulun bihi mansub. Jadi Muhammadan berubah. Yang tadinya Muhammadun sekarang Muhammadan. Marartu bi Muhammadin sekarang berubah lagi menjadi kasrah. Nah, ini karena sebelumnya ada huruf ba dan ba ini dia huruf jar, maka Muhammad ini ismun majrur. Nah, kedudukannya adalah majrur dan tanda jarnya adalah kasrah. Ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin berubah-ubah harakatnya. Nanti ini kedudukannya bisa dia rafa, nasab ataupun jar. Contohnya. Yang kedua pada fi'il. Pada fi'il al-fi'lu ini dia ada yang pertama rafa, yang kedua nasab, yang ketiga jazm. Jadi fi'il itu di fi'il ya, marfu', kemudian nasab, kemudian majzum. Bedanya, perhatikan bedanya dengan isim dengan fi'il. Di isim adanya majrur, tidak ada majzum. Dan di fi'il kebalikannya, adanya majzum, tidak ada majrur. Itu bedanya. Kita lihat contohnya. Contohnya dalam keadaan rafa, yajlisu Muhammadun. Fokus kata yajlisu ya. Ini kan fi'il kita. Pembahasannya fi'il. Yajlisu Muhammadun. Perhatikan kata yajlisu. Yajlisu ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Dan dia dalam keadaan rafa atau marfu. Kenapa? Karena tidak ada huruf nasab dan huruf jazm sebelumnya. Jadi yajlisu rafa dengan dhamma. Ketika dimasuki lan huruf nasab, maka yang tadinya yajlisu menjadi yajlisa. Kenapa ini yajlisa? Karena sebelumnya ada huruf nasab yaitu lan, maka yajlisa yang tadinya yajlisu akan menjadi yajlisa. Artinya fi'il mudhari' mansub. Ya. Fi'il mudhari' mansub dengan lan. Yang ketiga, lam yajlis Muhammadun. Yang tadi asalnya yajlisu, yajlisa, sekarang yajlis, sukun. Kenapa? Karena sebelumnya ada huruf lam ini dia huruf jazm, ya. Huruf jazm, dan salah satu tanda jazmnya adalah sukun. Di fi'il mudhari' menjadi yajlis, lam yajlis Muhammadun. Oh, berarti yajlis fi'il mudhari' majzum. Nah, baik. Jadi i'rab ini ada di isim dan ada di fi'il. Di isim ada rafa, nasab dan jar. Di fi'il ada rafa, nasab dan jazm. Visual. Aku Ustaz mau tanya. Oke. Yang ra'aitu Muhammadan itu fa'ilnya mana Ustaz? Tu. Fa'ilnya tu. Dari kata apa itu Ustaz? Baik. Ra'aitu ini dia adalah fi'il dan fa'il. Fi'ilnya adalah ro'a, yaro, kemudian menjadi ro'a. Dari kata ro'a ini kalau untuk ana menjadi ro'aitu. Dan fa'ilnya adalah tu ini. Tu ini apa maksudnya? Tu ini adalah menunjukkan untuk ana, ya. Menunjukkan fi'il madi untuk ana. Dia dhamir muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli rafin fa'il.
Jadi ro'a itu fiilnya ro'a yara, kemudian fa'ilnya adalah tu, Muhammadan maf'ulun bihi. Mafhum? Nah, Ustaz. Nah, soal apa? Pertanyaan yang lain silakan. Silakan, ada pertanyaan yang lain. Mafhum? Mafhum ya, insyaallah. Baik. Kalau mafhum ya terus. Latihan. Coba kita lihat ya, paham atau tidak. Jawablah pertanyaan dengan benar. Pertama, apakah pengertian jumlah? Apa itu jumlah? Jumlah susunan kata yang memiliki arti Kata sempurna. yang mempunyai arti. Jumlah adalah Susunan susunan kata kata yang mempunyai arti mempunyai arti mempunyai sempurna. arti sempurna. Nah, sempurna. Dan di sini banyak perbedaan pendapat ya. Ketika mengatakan Muhammad dhahaba. Muhammad pergi. Masih ada pertanyaan, pergi kemana? Nah, ini para sebagian ilmu nahwu mengatakan ini belum sempurna, ini belum jumlah, belum masuk ke jumlah. Ya, maka harus sempurna. Itu salah satunya. Tapi kita keluarkan itu, nggak masalah. Yang kedua, i'rab apa yang tidak bisa masuk pada isim, dan i'rab apakah yang tidak bisa masuk pada fi'il. Naam, i'rab apa yang tidak masuk pada isim? Yang tidak masuk pada isim adalah jazm. Jazm. Dan yang tidak masuk pada fi'il apa? Jar, majrur, Jar. jar. Atau majrur. Jar atau majrur ya, sama kayak saya. Salasah, bedakan kalimat berikut ini. Mana yang termasuk jumlah dan yang tidak, lalu sebutkan sebabnya. Ini ya. Mana yang termasuk jumlah dan yang tidak. Kenapa sebabnya? Pertama, apa ini bacanya? Nadhifun. At-thawbu nadhifun. Dia jumlah atau bukan? Jumlah. Jumlah. Kenapa? Karena diawali dengan isim. Karena terdiri dari mubtada Khobar. Laisa Muhammadun, jumlah atau bukan? Bukan. Bukan, karena kurang. Bukan. Kenapa? Kurang. Karena tidak sempurna. Nah, Katanya sempurna. Nah, kalau katanya kurang. Sahih. Nurun, jumlah bukan? Bukan jumlah. Bukan. Kenapa? Karena belum sempurna. Karena belum sempurna. Nurun ini enggak sempurna ya. Cahaya dia. Jadi saya lihat kembali ke nomor 2. Perhatikan nomor 2, laisa Muhammad, bukan Muhammad. Ini masih ada pertanyaan gitu ya. Yang barusan Anda katakan, walaupun dia terdiri dari fi'il dan fa'il, laisa Muhammad, bukan Muhammad mana? Gitu. Masih ada pertanyaan ya. Mungkin sebagian ada yang mengatakan ini jumlah karena terdiri fi'il fa'il kelas. Dan yang sebagian mengatakan lagi ini bukan jumlah. Kenapa? Karena dia jumlahnya nggak sempurna, nggak dipahami gitu. Laisa Muhammad, bukan Muhammad. Atau bukan Muhammad apa? Itu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang berpendapat ini jumlah juga, nggak masalah, tidak masalah. Kalau nurun ini cahaya. Apa maksudnya cahaya? Belum jelas. Jadi dia bukan jumlah. Untuk nomor 2 ini mungkin ya ada yang mengatakan dia apa? Jumlah. Dan juga ada yang mengatakan bukan. Tidak masalah ya. Nggak masalah. Yang keempat, Ja'a Aliyun.
Ja'a Aliyun. Ini apa? Jumlah. Nah, jumlah fi'liyah Sa'id. Kenapa disebut jumlah? Karena di awal, karena diawalin Karena fi'il dan maknanya sempurna, nggak ada pertanyaan lagi. Ya Ali, Ali datang, selesai. Ya, selesai, tidak bingung lagi. Tapi kalau misalkan laisa Muhammad, walaupun dia sama bentuknya dengan ja'a Ali fi'il fa'il ya, tapi lain. Laisa Muhammad ini membutuhkan laisa apa? Membutuhkan kalimat setelahnya. Masih ada pertanyaan gitu, bukan apa? Nah, dan tadi Anda katakan di situ ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan jumlah dan ada yang mengatakan bukan. Khamsah, ra'aitu Utsmana. Jumlah fi'liyah. Jumlah, dan ini jumlahnya jumlah Fi'liyah. Kenapa? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, terdiri dari fi'il dan fa'il maf'ulun bih, sempurna. Ya. Ra'aitu Utsmana, saya melihat Utsman, selesai. Tidak ada pertanyaan lagi. Ya. Enggak ada yang enggak jelas, tidak ada yang majhul, semuanya wadih. Ra'aitu Utsman, saya melihat Utsman. Kelas, ini jumlah. Baik, arba'ah, apakah yang dimaksud dengan syibuhul jumlah? Sebutkan contohnya. Apa yang dimaksud dengan syibuhul jumlah? Yaitu jumlah yang diawali dengan zorob zaman. Syibuhul jumlah, nah, dialah terdiri dari apa? Zorob zaman atau zorob Darab dan majrur. Darab maksudnya mudharab, majrur, mudhafun ilaih ya. Kemudian jar dan majrur. Jar, ya, maksudnya jarin harfu jar atau dia tulis jarun. Baik, contoh yang darab apa? Amamal fasli. Amamal fasli. Nah, amamal fasli yang jar Fil masjidi. fil masjid. Das. Khamsah, apakah perbedaan ilmu nahwu dan shorof? Nah, apa perbedaan ilmu nahwu dan shorof? Baik, Kedudukan berupa harokat perubahan harokat akhir. baik, nahwu dulu. Apa itu nahwu? Belajar Nah, nahwu adalah perubahan harokat akhir, ya, atau perubahan akhir harokat suatu kata, yaitu nahwu ya. Di nahwu itu perubahan apakah dia dhamma, fathah atau kasroh atau sukun, itu dia nahwunya. Atau kalau sudah cabangnya apakah dengan ya, apakah dengan waw, apakah dengan alif gitu ya. Kalau sudah masuk ke far'nya, cabang-cabangnya. Kalau shorof apa? perubahan fiil. perubahan fi'il. Apa Bentuk fi'il. Nah, perubahan bentuk fi'il atau perubahan kata kerja gitu ya. Yang tadinya misalkan dari fa'ala menjadi fa'ala, fu'ila, maf'ul, seperti itu dia shorof ya. Jadi kalau nahwu perubahan harakat akhir, kalau shorof perubahan kata kerjanya. Perubahan kata kerja itu. Ro'a itu menjadi misalkan ro'au, lu'iyah, misalkan ro'o, kemudian misalkan ro'aitun, ro'aiti, dan seterusnya. Itu dia shorof. Ada pertanyaan? Silakan. Ini apa nih? Ada garis-garis ini. Al-fasl tsani. Al-bab tsani. Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke al-bab tsani. Nah, al-i'rabu fil ism. Al-i'rabu fil ismi. Ini mungkin salah harokat ya. Al-i'rabu fil ismi kasrah, harus simpan tulisnya. Bab i'rab dalam isim. Al-faslul awal, pasal pertama, alamatu i'rabil ismi. Tanda i'rab isim. Tanda i'rab isim.
Isim i'rabnya itu ada 3 tadi. Kita katakan ya. Yang pertama adalah marfu ataupun rofa. Ini sama artinya ya, marfu atau rofa. Yang kedua mansub atau nasab. Yang ketiga majrur atau jar. Adapun tanda-tandanya yaitu sebagai berikut. Perhatikan ini belajar bagi yang belajar nahwu bagian 2 yang kita ini rangkuman di sini. Ini rangkuman, bisa lihat ini. Adapun tanda-tandanya yaitu sebagai berikut. Perhatikan ini, kalimat. Maksudnya kalimat ini dia bentuk isimnya. Ya, katanya apakah dia isim mufrad, isim maksur, manqus, musanna, mudzakkar dan seterusnya. Kemudian yang pertama ini alamatu raf'il isim. Ini tanda rafa. Yang tengah alamatu nasbil isim. Yang kedua tanda nasabnya. Yang ketiga alamatu jarril isim. Yang ketiga ini tanda jarnya. Di tanda rafa, tanda nasab dan tanda jar. Yang pertama ismul mufrad. Lihat ini ismul mufradi. Isim tunggal. Isim tunggal itu apa maksudnya? Isimnya jumlahnya apa? 1. Nah, ingat ini. Isimnya jumlahnya 1. Maka kalau dia dalam keadaan rafa, tandanya domah. Harus domah, ingat ini ya, harus domah, nggak ada tanda lain. Kalau dia dalam keadaan nasab, maka tandanya fathah dan harus fathah. Kalau dia dalam keadaan jar, ya, maka tandanya kasrah. Jadi tanda isim mufrad, ya, tanda isim mufrad, ya, tanda isim tunggal jumlahnya 1 isimnya dhammah, fathah, kasrah. Dhammah dalam keadaan rafa, fathah dalam keadaan nasab, dan kasrah dalam keadaan jar. Paham? Ada contoh nggak di sini? Tidak ada ya. Paham ini? Atau kita berikan contoh? Allah. Insyaallah ya. Yang mau contoh kembali ke buku kita ya, supaya lebih cepat ini. Atau gimana? Perlu contoh atau tidak? Satu contoh aja Ustaz yang ringan aja. Baik, contoh. Nah, kita berikan contohnya ya. Contohnya mepet-mepet di sini. Di sini. Anda langsung tulis dengan singkat saja ya, mufrad langsung saja. Kelihatan nggak ini warna merah? Kelihatan. Kelihatan ya? Biru aja Ustaz. Warna biru ya. Mufradun, maksudnya isi mufrad ya. Dalam keadaan rafa, dalam keadaan nasab, dan dalam keadaan jar. Anda sengaja tulis kecil-kecil begini supaya cukup dengan contoh yang lain ya. Dalam keadaan rafa itu apa? Dhammah. Dalam keadaan nasab, fathah. Dalam keadaan jar apa? Kasrah. Contoh isi mufrad, contohnya misalkan Muhammad. Dalam keadaan rafa, ja'a Muhammadun. Lihat nih, marfu, dhammah tandanya. Dalam keadaan nasab, misalkan ra'aitu, Pak, salah tulisannya. Nih, kalau salah begini, kasih tahu. Ra'aitu Muhammadan. Ini dalam keadaan nasab, fathah. Dalam keadaan jar, marartu bi, ada bi-nya, bi Muhammadin. Bi Muhammadin kasrah karena ada huruf bi. Ini contohnya. Ini untuk isim mufrad. Silakan ditulis sambil Anda jelaskan.
Yang kedua, ismul maksur. Apa itu isim maksur? Nah, Akhiran alif. apa? Huruf yang di akhir ya, huruf alif sebelumnya berharokat fathah. Nah, kata ya, atau isim yang diakhiri dengan huruf alif yang sebelumnya berharokat fathah. Fathah. Kita berikan contoh dua. Yang satu alifnya alif maksurah dan yang satu mamdudah. Contohnya misalkan yang maksurah mana? Musalla. Al-musalla. Al-musalla. Lihat ini kata al-musalla diakhiri dengan alif maksurah. Sebelumnya lam ya berharakat fathah. Masuk ke isim maksur. Contoh yang kedua yang alif mamdudah ada nggak? Apa? Dunia Ustaz, ada. Dunia. Nah. Dunia. Ini diakhiri dengan alif mamdudah, alif berdiri, alif tegak. Sebelumnya berharakat fathah. Apa ini tandanya? Tandanya dalam keadaan rafa adalah dhammah muqaddarah. Dalam keadaan nasab fathah muqaddarah. Dalam keadaan jar kasrah muqaddarah. Ini artinya apa? Supaya lebih gampang ngapalnya, isim maksur sama dengan isim mufrad. Tandanya yaitu dhammah fathah kasrah. Hanya saja untuk isim maksur harakatnya tidak nampak, maka ditambahin dengan muqaddarah. Apa maksudnya? Nah, maksudnya harakatnya tidak jelas. Kita berikan contoh. Ada tulis langsung al-maksur ya. Di sini. Al-maksur. Maksudnya isi maksur. Rafa, nasab, dan jar. Rafa, dhammah, fathah, kasrah. Semuanya ini muqaddarah. Contoh yang rafa. Contoh yang rafa misalkan al-musalla misalnya. Al-musalla saghirun. Al-musalla saghirun. Perhatikan kata al-musalla. Al-musalla dia mubtada. Dan mubtada marfu. Rafa'nya, kalau kita lihat, apakah dia dengan dhammah? Bukan. Nggak kelihatan dhammahnya. Ya. Nggak kelihatan gitu dhammahnya apa. Bukan. Tapi nggak kelihatan dhammahnya. Maka disebutnya dengan muqaddarah. Gitu ya. Dengan dhammah muqaddarah. Di mana dhammah muqaddarahnya? Di atas alif maksurah, di atas alif bengkok. Ingat ya, bukan di huruf lam, bukan, tapi di huruf terakhir, yaitu alif maksurah. Maka musalla dia mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi mubtada marfu' dan tanda rafanya adalah dhammah muqaddarah alal alif maksurah. Itu tanda rafanya adalah dhammah muqaddarah di atas alif bengkok. Yang kedua, fathah. Misalkan ra'aitu, kita dalam keadaan nasab, jadikan nasab ya. Ra'aitu al-musalla. Lihat, kata al-musalla nggak berubah, tetap musalla. Dalam keadaan rafa tadi musalla, dalam keadaan nasab juga musalla. Nggak ada perubahannya, sama. Musalla, suaranya sama, bentuknya sama, tulisannya sama. Tapi dalam bahasa Arab, i'rabnya berubah, kedudukannya berubah. Karena ra'aitu ini sudah fi'il fa'il, maka musalla ini dia yang dilihat, disebutnya dengan maf'ulun bihi. Dan maf'ulun bihi itu selalu mansub. Tanda nasabnya fathah. Ingat ya, bukan huruf lam. Fathah, fathahnya nampak tidak di huruf yang terakhir, alif maksur. Tidak, maka fathah muqaddarah. Dalam keadaan jar,
bil musalla. Perhatikan kata musalla. Bil ada huruf jar. Musalla tetap tidak berubah. Walaupun ada huruf bi, dia al-musalla. Begitu saja, tidak berubah, tidak berubah. Tidak menjadi bil musalli, tidak. Nanti lain arti ya. Tapi tetap bil musalla. Oh, berarti al-musalla, ingat tadi i'rabnya. Kalau setelah huruf jar, maka di i'rabnya dengan isim majrur. Maka al-musalla ismun majrurun bil ba'i, isim yang dijarkan dengan huruf ba. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya kasratun muqaddaratun ala akhirih. Tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah di huruf terakhirnya, yaitu alif maksur. Mafhum? Ustaz tanya, Gimana? ini yang maksurun ini selalu tandanya selalu fathah ya? Nggak ada yang doma atau kasroh gitu ya? Maksurun tandanya. Penulisannya Ustaz. Apa maksudnya? Huruf mana? Dia tidak salah. ada ujung. Kayak musolla gitu ya? Nggak ada musolli atau musolu atau kalimat lain gitu yang Maksud. Isim maksur ini selalu begini ujungnya. Isim maksur itu selalu ujungnya diakhiri dengan alif maksurah. Ya, alif maksurah maksudnya alif bengkok ya, yang bentuknya seperti ya. Sebelumnya fathah. Jadi begini, ini kaidahnya. Alif maksurah ataupun alif mamdudah, alif berdiri ya, biasa. Sebelumnya fathah gitu. Jadi tidak ada yang doma, tidak ada yang kasroh. Tidak musallu misalkan, musalli, tidak. Tetap dia musalla. Sebelumnya fathah, akhirnya alif maksurah ataupun alif mamdudah. Selalu begini ya. Ini kaidahnya. Nah, mafhum? Mafhum lah yang bertanya. Ustaz, kalau alif mamdudah sama maksurah itu yang mamdudah itu yang berdiri ya? Apa yang... Naam, mamdudah itu yang berdiri. Ini mamdudah, yang dunya ini mamdudah. Mamdudah itu artinya panjang, berdiri, tegak. Maksurah artinya qasir, pendek. Artinya apa? Bengkok. Iya. Nah, mafhum? Karena ulangi lagi ya, untuk isim maksur ini selalu begini, yaitu maksudnya selalu apa? Ujungnya selalu diakhiri dengan alif berdiri ataupun alif bengkok, sebelumnya fathah. Jadi tidak ada kata al-musallu, al-musalli, tidak ada ya. Kalau nanti ada al-musallu mungkin kalimat lain, bukan masuk ke isim maksur, tidak. Ya. Contohnya misalkan al-musalli ada maknanya, tapi tidak masuk ke isim maksur. Kenapa? Karena sebelumnya diakhiri dengan ya, sebelumnya kasroh. Itu lain lagi nanti. Jadi kalau al-musalli itu tidak ada alif bengkoknya ya Ustaz? Dia ya, bukan alif bengkok. Kalau al-musalli itu nanti dia ya, bukan alif bengkok lagi. Ya. Baik, sekarang berarti kaidahnya ingetin, untuk isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan alif bengkok ataupun alif berdiri yang sebelumnya berharokat fathah. Ingat kaidah ini ya. Kalau tidak begini, itu berarti nggak masuk ke sini. Paham? Insyaallah Ustaz. Nah, sekarang kebalikannya, lihat isim manqus. Isim manqus ini kebalikan dari isim maksur. Kalau isim maksur, dia diakhiri dengan alif bengkok dan alif berdiri, sebelumnya fathah. Kalau isim manqus diakhiri dengan huruf ya, walaupun dia ya-nya tidak ada titiknya, sebelumnya berharokat kasroh. Anda tulisannya pindahkan ya. Anda tulisannya pindahkan di sini biar nanti contohnya. Sebelumnya kasroh. Ini. Nah, jadi kalau yang sebelumnya kasroh, dia masuknya ke isim manqus, tidak ke isim maksur. Contohnya tadi, kita tulis sekarang nggak masalah. Tadi di atas al-musalla, sekarang Anda tulis di bawah al-musalli.
Al-musalli. Lihat kata al-musalli. Al-musalli diakhiri dengan ya. Kemudian sebelumnya harakatnya kasrah. Oh, ini berarti masuk ke isim mankus. Apa perbedaannya al-musalla dengan al-musalli? Kalau al-musalla tempat salat, kalau al-musalli orang yang salat. Paham sekarang perbedaannya isim maksur dengan mankus? Paham ya? Paham atau tidak? Insyaallah Ustaz. Nah, baik. Apa ini tandanya? Tandanya sama dengan isim mufrad. Ingatin begitu saja. Atau tandanya sama dengan isim maksur. Yaitu, namanya apa maksudnya? Yaitu dhammah, fathah, kasrah. Dhammah, fathah, kasrah. Ingat ketika Anda menyebutkan dhammah, fathah, kasrah itu dalam keadaan rafa dhammah, dalam keadaan nasab fathah, dalam keadaan jar kasrah. Bedanya di mana? Bedanya di nasab. Ingatin ini, bedanya di nasab. Di nasab fathahnya zahirah. Jadi yang pertama dhammah, fathah, kasrah. Di nasab dalam keadaan nasab fathahnya zahirah. Zahirah artinya nampak, jelas, ada, tertulis harakatnya. Kalau dhammah dan kasrah berarti nggak ada, nggak kelihatan, ya. Sama dengan isim maksur tadi. Tapi kalau dalam keadaan mansub, maka fathahnya jelas. Kita lihat contohnya. Ini mankus, al-mankus. Rafa, nasab, jar. Rafa, dhammah, muqaddarah. Nasab, fathah, zahirah. Jar, kasrah, muqaddarah. Kita lihat contohnya tadi dengan menggunakan kata al-musalli. Ja'al musalli misalkan. Contohnya. Ja'a al-musalli. Ja'a al-musalli. Walaupun nanti harakatnya tidak ditulis seperti ini ya. Mau ditulis ataupun tidak sama saja sebenarnya. Ya, begini saja misalkan. Ja'al musalli. Oh, al-musalli dia fa'il. Fa'il pelaku subjek. Dan fa'il selalu marfu. Berarti al-musalli fa'ilun marfu'. Tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah ala akhirih. Dhammah muqaddarah di akhirnya. Dan akhirnya adalah ya. Tapi kalau dalam keadaan nasab tadi kita katakan zahirah. Contohnya ra'aitu al-musalliya. Jelas ini. Ra'aitul musalliya. Fathahnya nampak jelas. Kalau dalam keadaan jar sama yaitu muqaddarah berarti contohnya misalkan marartu bil musalli. Tidak bil musalli, tidak bil musalli. Jadi bil musalli, al musalli ismun majrurun bil ba, isim yang dijarkan dengan huruf ba, wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala akhirih. Tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah di akhirnya. Ada pertanyaan untuk ismul mufrad, isim maksur, dan isim mankus? Tiga ini, silakan. Ustaz, tapi kalau di tulisan atau bacaan di buku bisa sama ya bentuknya, musola itu tulisannya sama ya? Kalau gundul gitu? Nah, tulisannya sama, betul. Tulisannya sama. Kalau gundul, kalau tidak ada harakatnya, tulisannya bentuknya sama. Gimana cara membedakannya? Cara membedakannya adalah dilihat maksudnya. Apa yang dimaksud ini? Apakah dia al-musola atau al-musalli? Nah,
Soal asar, ada pertanyaan yang lain? Ustaz, kalau fathah muqaddarah itu maksudnya apa? Fathah muqaddarah artinya fathahnya nggak nampak. Oh, nggak nampak. Oh, Nah, lihat itu al-musalla. Ingat ya, al-musalla bukan fathah di atas huruf lam, bukan. Tapi di atas huruf alif bengkoknya. Apakah ada fathahnya? Tidak ada kan? Iya. Nah, itu artinya muqaddarah. Jadi muqaddarah itu artinya nggak nampak, zahirah artinya nampak. Itu kebalikannya. Bang Ustaz. Afwan. Ada lagi silakan pertanyaannya. Ustadz pengen nanya yang tanpa alif lam, tapi udah malam takut pusing. Nah, kalau tanpa alif lam, nanti lain lagi. Nanti dulu aja ya untuk ini. Untuk yang isim manqus nanti ada kaidah penulisan yang tanpa alif lam. Nah, pekan depan aja tanyain ya, pekan depan. Catat. Kenapa itu? Nah, ini ada penulisan. Dan sebelumnya kita sudah bahas ya di isim manqus, isim maksur, kalau nggak salah pembahasan pertama-tama tuh. Ada. Ketika dihilangkan alif lamnya, maka tulisannya dari kata al-musalli menjadi musallin. Kalau tidak salah ada pembahasan di halaman berapa tuh? Ada tidak? Baik, betul boleh catat ya. Nanti Halaman 6 Ustaz. halaman 6. Nah, halaman 6 silakan lihat. Silakan, ada lagi pertanyaannya di 3 dulu aja ini. Isim surat, manqus dan maksur. Baik, ini fokus ke sini ya. Ini sudah mewakili nahwu semuanya. Nih, halaman ini halaman 58 sama halaman 59. Ini sudah mewakili nahwu semuanya. Anda pernah merangkum, lupa lagi catatannya di mana? Merangkum ini semua. Jadi isim mufrad, isim maksur, isim manqus ini sudah ada. Dan ini juga untuk keadaan i'rab isim. Seperti misalkan fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, dan seterusnya. Ini mana udah rangkum ini. Cuma nggak tahu catatannya di mana, di kertas lembar. Pernah rangkum. Jadi ada satu contohnya. Ada? Ada dulu di Masjid Nurul Ikhlas. Nah, khususnya masih punya, itu bisa di-share ke yang lainnya. Kalau masih punya boleh di-share ke yang lain ya, di Iya, Pak. foto. Nah, Sobek Ustaz. nah. Ada pertanyaan? Sorry, mau bertanya? Sudah sobek. Sobek Ustaz. Sudah sobek, udah lama ya. Nah, nanti Anda cari lagi, mungkin mudah-mudahan masih ada di buku Mukhtarat. Itu bagus sekali. Jadi kalau mau memahami secara ringkas satu halaman itu selesai, alhamdulillah, mudah sekali memahami. Dan nanti insya Allah ya, mudah-mudahan ketemuan nanti potokan kalau ketemu insya Allah. Ada pertanyaan? Silakan terakhir sebelum kita tutup. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan untuk malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pekan depan kita teruskan lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.